Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya berharap dimanapun kita saat ini, meski kita tengah mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, kiranya berkat kesehatan dan penyertaan dari Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mengundang panjenengan semua untuk bangkit berdiri. Dengan bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 19, baitnya yang pertama, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah keluarga kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara sekalian. Beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah di dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan juga tanggung jawab yang mereka miliki. Manusia yang juga senantiasa disertai oleh Allah melalui kehadiran Sang Roh Kudus, menuntun manusia untuk dapat memelihara bumi dengan segala isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan juga wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semuanya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang besar. Haleluya, puji Dia ini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil, manusia dijadikan mitranya di dunia.
Ia diberi kuasa untuk menguasai isi dunia. Namun karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia, dosa itu merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitar. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia menjadi diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antara alam dan juga sesama. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan, seraya kita memohon pengampunan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Ya Allah Bapa, di dalam setiap keberadaan kehidupan kami, seringkali kami belum mampu menjadi wakil-Mu untuk dapat mewujud nyatakan damai sejahtera itu kepada seluruh ciptaan-Mu, baik itu kepada sesama kami pun kepada alam yang menjadi teman kami di dalam berproses di dunia ini. Dengan segala keterbatasan kami seringkali menjadikan nafsu kami sebagai hal yang utama. Kami seringkali menjadikan keinginan kami menjadi hal yang terutama dibandingkan dengan tugas perutusan yang Engkau berikan untuk kami lakukan. Oleh karena itu ya Bapa, atas tiap pilihan yang telah kami buat, atas tiap tindakan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami hingga dengan saat ini, kiranya Engkau mau mengampuni kami, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada kami, Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan perutusan itu, untuk dapat menghadirkan damai sejahtera itu kepada seluruh ciptaan yang berada di muka bumi ini. Sehingga biarlah melalui kehadiran kami ya Bapa, seluruh karya ciptaan Engkau dapat merasakan wujud nyata cinta kasih Tuhan di dalam keberadaan mereka melalui tindakan-tindakan kami. Inilah doa pengakuan kami ya Allah. Kami naikkan doa ini hanya melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang telah dengan kesungguhan hati mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadirat Allah, maka Ia berkenan memberikan berita anugerah kepada kita, sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita merespon berita anugerah ini dengan bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 246, baitnya yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Dunia ini kami juga
kita langsungkan bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita saat ini juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Akan tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam setiap langkah kehidupan kami menyadari bahwa kami belum mampu berjalan seorang diri. Dalam setiap keterbatasan kami itu, sungguh kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Allah, melalui sabda firman yang akan kami baca dan juga renungkan bersama-sama pada ibadah hari ini. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga melalui karya kuasa Sang Roh Kudus, kami kemudian dimampukan untuk dapat memahami serta melakukan tuntunan itu di dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang mengurapinya. Biarlah semua yang disampaikan adalah kebenaran sabda firman Tuhan. Inilah doa kami ya Allah. Kami menyerahkan doa kami di dalam perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang telah kita baca bersama-sama seringkali disebut sebagai amanat agung, terkhusus terkait dengan ayat 19 dan juga 20. Sebutan amanat agung ini pertama kali muncul pada abad 19 dengan penekanan pada pesan, dengan penekanan pada perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Tentu sebutan amanat agung ini tidak kemudian menganaktirikan perintah Tuhan Yesus yang lain, akan tetapi ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, baik itu perintah-perintah yang lain, khotbah-khotbah dan juga pengajaran Tuhan Yesus, bahkan hukum kasih yang Tuhan ajarkan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 pernyataan tegas yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan penegasan kepada para murid melalui ayatnya yang ke-18. Ia mengatakan kepada para murid, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Hal ini kemudian ingin menegaskan kembali, mengingatkan kembali kepada para murid bahwasanya Tuhan Yesus memiliki kuasa tidak hanya di sorga, tetapi juga di bumi. Kuasa ini kemudian dimiliki oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa kematian dan kebangkitan, di mana kemudian melalui peristiwa itu Allah berkarya melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan pengutusan kepada mereka dengan tegas. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan kemudian ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Pengajaran ini, perintah ini untuk menjadikan semua bangsa muridku, tentu dalam konteks kita tidak bisa kita telan mentah-mentah bahwa kita harus menjadikan orang lain itu Kristen, begitu kasarannya. Akan tetapi pengajaran ini, melalui perintah ini, para murid kembali diingatkan bahwa mari meneladan setiap sikap hidup yang selama ini telah Tuhan Yesus ajarkan, telah Tuhan Yesus teladankan. Baik itu melalui sikap kasih, baik itu melalui sikap keterbukaan itu, baik itu melalui sikap ramah tamah, hospitalitas yang Tuhan Yesus berikan kepada orang lain. Inilah kemudian yang dapat menjadikan orang lain mampu merasakan kehadiran Yesus, mampu merasakan kasih yang Tuhan berikan, meskipun mereka belum mengenal Tuhan Yesus secara baik. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus kemudian memberikan penegasan kembali, membuat para murid supaya tidak takut ketika ia harus ditinggal seorang diri melakukan tugas perutusan itu. Di ayat ke-20 dikatakan bahwa, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perutusan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid sama dengan perutusan yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah mengutus para utusan itu untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka, tentu Allah akan memberikan mereka penyertaan, akan selalu ada di dalam setiap perutusan itu bersama-sama dengan mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Tuhan Yesus berjanji akan senantiasa menyertai mereka, akan senantiasa memampukan mereka, akan senantiasa menolong mereka, menghibur mereka, menguatkan, bahkan melindungi mereka di dalam setiap keadaan yang mungkin saja akan mereka hadapi. Tantangan-tantangan pasti akan mereka hadapi di dalam proses untuk menjalankan perutusan itu. Oleh karena itu, Tuhan menjanjikan kehadirannya untuk selalu menopang mereka, menguatkan mereka melalui karya kuasa Sang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui perikop yang telah bersama-sama kita baca, kita belajar ada 2 hal menarik yang kemudian dapat kita kaitkan dengan tema kita pada minggu ini, terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Yang pertama,
Tuhan memberikan tugas dan mengutus para murid, pun juga mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadikan semua bangsa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Berarti membawa satu konsekuensi bagi kehidupan kita, supaya kita mampu menjadikan Yesus itu sebagai teladan kehidupan. Kasih-Nya, segala tindakan yang kemudian Tuhan Yesus wujud nyatakan melalui sikap-Nya, marilah itu kemudian kita hidupi. Kita lakukan kembali di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain bisa merasakan kehadiran Allah, bisa merasakan sapaan cinta kasih Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa marilah berkat yang telah kita terima itu tidak hanya berhenti untuk kita rasakan, tetapi juga kita salurkan kembali kepada orang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mewujud nyatakan tugas itu? Ya tentu saja dengan melaksanakan perutusan Tuhan, memulihkan ciptaan melalui kehadiran kita. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kita telah diberi berkat karunia keselamatan oleh Allah melalui perantara Tuhan Yesus Kristus. Pun sampai dengan detik ini, di dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita yang tidak hanya menghadirkan hal-hal yang menyukacitakan hati kita, kita tetap dikuatkan toh. Kita tetap dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan kita. Dan semua itu ada campur tangan dari karya kuasa Sang Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan kita, pun menjalani tugas perutusan yang telah kita miliki. Contoh nyata, marilah sikap untuk memulihkan relasi antara ciptaan ini kita wujudkan tidak hanya bagi sesama manusia, tetapi kepada seluruh ciptaan, baik itu manusia maupun dunia ini, tumbuhan dan juga binatang. Misalkan, ada sekarang banyak sekali contoh, banyak sekali orang yang kemudian mengkampanyekan untuk go green begitu. Mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik, misalnya tas kresek ketika kita belanja ke pasar. Melalui hal sederhana seperti ini, mari kita kemudian mencoba untuk mengubah habit kita. Dari yang semula kita belanja menggunakan tas kresek, mari kita sekarang berubah menggunakan tas kain. Atau menggunakan tas kanvas ketika kita belanja dan kita bepergian kemanapun, sehingga kita mengurangi menumpuknya sampah yang ternyata tidak bisa diurai secara cepat oleh bumi kita. Dan tentu melalui hal-hal yang sepele yang seringkali kita anggap sebagai hal yang alah ya enggak apa-apa toh. Toh masih ada tempat pembuangan sampah yang bisa menampung sampah. Toh masih ada bapak dan saudara-saudara lain yang bertugas untuk mengangkut itu untuk diantar ke tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Mari pola pikir yang semacam ini kemudian kita rubah. Kita menyadari kalau di dalam skripsi saya dulu, saya mengangkat tentang lokalitas masyarakat Jawa yang memahami bahwa jagat cilik itu berhubungan dengan jagat gede. Jadi realitas dunia yang berada di sekitar kita, entah itu bumi, tumbuhan, hewan, itu adalah bagian dari jagat cilik kehidupan kita, diri kita. Sehingga dengan demikian, pola pikir yang demikian, kita menganggap bahwa mereka, realitas dunia ini menjadi bagian dari kita, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang berada di luar kita yang kemudian tidak harus kita perhatikan. Mereka menjadi bagian dari kita. Dan oleh karena itu, melalui keselamatan, melalui perutusan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, kita juga dipanggil untuk merengkuh mereka melalui tindakan kita. Contohnya,
dengan kita kemudian memberikan perhatian kita terhadap alam sekitar. Kepada orang lain, hal itu jika kita bisa wujud nyatakan melalui sikap keterbukaan kita, melalui sikap keramahan kita, hospitalitas kita yang kita tunjukkan kepada siapapun. Tidak hanya terbatas pada komunitas kita, keluarga kita, tetapi diperuntukkan kepada siapapun yang kita temui. Siapapun itu, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal gender, entah itu laki-laki, perempuan, tidak terbatas pada usia. Dan kita juga bisa menjadi jalan berkat bagi orang lain untuk mewujud nyatakan pulihnya relasi itu. Misalkan, menjadi jalan berkat ini tidak hanya berbicara mengenai kita kemudian membagikan berkat dalam bentuk materi saja. Ya, puji Tuhan ketika kita saat ini masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menerima berkat itu, sehingga kita bisa meneruskannya kepada orang lain. Akan tetapi bagi kita yang mungkin saja merasa bahwa loh Mbak, saya ini ndak punya berkat yang sebegitu berlebihan untuk kemudian menjadi jalan berkat bagi orang lain. Ya mari kita kemudian menjadi jalan berkat ini dengan cara yang berbeda. Misalkan dengan menjadi pribadi-pribadi yang entrepreneurship kalau bisa dikatakan. Ketika kita memiliki pemikiran, ide atau gagasan bahwa berhubungan dengan situasi kita saat ini di tengah pandemi COVID, banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan, segala usaha yang dimiliki berhenti secara total. Mari bagi kita yang memiliki kapasitas, memiliki pengalaman, memiliki ilmu tentang bagaimana mengolah ide dan kreativitas itu untuk diwujud nyatakan melalui ekonomi kreatif, misalkan membuat makanan yang kemudian bisa dipasarkan melalui WA di grup. Kita kan punya grup, tentu saja di gereja. Mari kemudian kita memanfaatkan itu. Kita menjadikan itu sebagai sarana bagi kita, tidak hanya untuk merekatkan ikatan persaudaraan di antara kita, tetapi menjadi salah satu sarana bagi kita untuk dapat memberdayakan orang lain, baik itu secara pemikiran maupun pemberdayaan ekonomi. Sehingga bolehlah kehidupan kita terus berlanjut di dalam rasa saling cinta kasih itu melalui pemberdayaan yang kita lakukan terhadap orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kata pergilah menggunakan bahasa Yunani poreunthentes yang lebih diartikan ke tempat kemana saja kamu pergi, di mana saja kamu berada. Jadi perutusan ini tidak terbatas pada tempat, tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada sasaran, dalam artian ini harus diperuntukkan kepada orang-orang dalam satu komunitas. Ini hanya diperuntukkan untuk keluarga saya, ini hanya diperuntukkan oleh orang lain. Tetapi perutusan ini ditujukan kepada seluruh komponen kehidupan yang ada di sekitar kita. Entah itu kepada keluarga, entah itu kepada orang lain yang kita jumpai di jalan misalkan saja. Beberapa hari terakhir ini ketika saya pulang bimbingan, karena cuaca panas, saya memutuskan untuk pergi ke Indomaret. Banyak sekali ternyata di dalam jalan, ketika saya melalui perjalanan itu, orang-orang itu kemudian kalau di bahasa Jawa Timur kan itu ngemper. Mereka dengan pakaian lusuh kemudian berada di pinggir jalan, membawa anak mereka. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang ya ampun, kasihan begitu ya. Tapi apakah kemudian cukup dengan kita merasa bahwa ya ampun, kasihan mereka panas-panas harus berada di pinggir jalan begitu? Melalui hal-hal sederhana ini, melalui orang-orang yang bisa kita jumpai di mana saja, bahkan di pasar ketika ada orang yang meminta-minta dan lain sebagainya,
marilah kita melihat mereka sebagai bagian dari kita. Menempatkan mereka juga di dalam kehidupan kita. Ya ampun, bagaimana toh rasanya ketika kita harus menjadi seperti mereka. Tentu kita tidak berharap kita akan menjadi seperti mereka, karena Tuhan memberikan berkat kepada kita yang luar biasa. Akan tetapi yang saya maksud, mari kita coba kemudian melihat mereka sebagai bagian dari kita. Kita menumbuhkan empati kita, melihat mereka menjadi bagian dari sesama kita. Seseorang yang juga membutuhkan sapaan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui kehadiran itu. Ya raketang, mungkin ketika kita berjalan melihat saudara-saudara kita yang saat ini tengah berpuasa dan melihat mereka seolah mereka belum berbuka puasa, marilah kita memberikan mereka minum. Marilah kita memberikan mereka roti begitu. Hal-hal sederhana, hal-hal simple. Melalui keperhatian kita, mereka dapat merasakan cinta kasih Tuhan meskipun mereka belum mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini berbicara mengenai tema kita, bagaimana kita diundang untuk terlibat memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas. Itu berarti adalah kesediaan dari dalam diri kita untuk meneladan cerita hidup Tuhan Yesus Kristus dan kemudian menjadikan teladan itu untuk dapat dirasakan oleh orang lain, sehingga melalui kehadiran kita orang lain dapat merasakan sapaan cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas. Semangat mewujudkan perutusan untuk memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas, Ia akan selalu memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, membawa doa-doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat ini Engkau izinkan untuk berproses memerangi pandemi COVID-19. Di dalam setiap upaya dan juga ketidakmudahan yang ditemui untuk dapat memulihkan kehidupan bangsa seperti sedia kala, kiranya Tuhan mencurahkan berkat kepada para pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau memampukan mereka dalam menjalankan setiap tugas yang mereka miliki. Pun kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah mendedikasikan kehidupan mereka menjadi garda terdepan bangsa untuk memerangi COVID-19, baik itu para medis, TNI, Polri, maupun sukarelawan yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan yang prima.
Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kekuatan dan juga pengharapan, sehingga semua hal itu dapat menjadi teman setia bagi mereka untuk menjalankan tugas yang mereka miliki. Bagi kami semua, warga masyarakat Indonesia, kiranya Engkau memampukan kami menjadi warga masyarakat yang dapat bahu-membahu, saling mendukung setiap upaya yang boleh dilakukan oleh pemerintah, sehingga bolehlah kami kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami dapat berjumpa kembali, melakukan kegiatan-kegiatan kami. Bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di dalam setiap tantangan yang dihadapi melalui pandemi COVID-19, kami yakin Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan senantiasa menjadi teman setia yang memampukan kami untuk dapat menjalankan perutusan kami menjadi pewarta karya Allah bagi dunia melalui kehadiran kami. Terkhusus ya Allah, kami berdoa bagi gereja kami, GKJ Tanjung Tirto, yang juga ikut ambil bagian untuk menjalankan perutusan itu. Dalam setiap keberadaan kami untuk menjawab dan juga merespon segala situasi yang ada di sekitar kami, baik itu melalui sarana pemeliharaan iman jemaat, melalui pelaksanaan ibadah keluarga, maupun aksi keluar sebagai wujud nyata kepedulian kami atas saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Engkau sendiri yang kiranya terus memampukan kami mewujud nyatakan cinta kasih itu melalui keberadaan kami. Kami juga menyerahkan ya Bapa, kehidupan seluruh warga jemaat dengan keberadaan mereka masing-masing beserta dengan seluruh keluarga. Kami menyadari bahwa pandemi COVID-19 membawa banyak sekali perubahan di dalam kehidupan kami. Ada banyak dari kami yang kini diperhadapkan dengan permasalahan ekonomi karena usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada pula dari antara kami yang harus kehilangan pekerjaan kami karena terpaksa kami harus dirumahkan. Dalam setiap ketidakmudahan proses kehidupan kami, dalam setiap rasa takut, dalam setiap rasa khawatir yang boleh kami rasakan saat ini, kiranya Engkau memampukan kami untuk tidak kehilangan pengharapan kepada Engkau. Engkau memampukan kami untuk dapat bangkit kembali, untuk dapat berjalan melanjutkan proses kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua dan juga diaken, pun seluruh warga jemaat beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberikan berkat kesehatan. Tuhan menyertai setiap perjalanan kehidupan mereka sampai dengan saat ini. Sehingga biarlah apapun yang mereka lakukan, semuanya dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Pun mereka senantiasa Tuhan mampukan untuk dapat mengucap syukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat ya Bapa, akan orang tua kami yang saat ini Engkau izinkan untuk mengalami kelemahan fisik karena usia yang tidak lagi muda. Dalam keterbatasan fisiknya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan berkat kesehatan melimpah di dalam kehidupan mereka. Kiranya kasih Tuhan selalu ada untuk menopang, untuk menguatkan orang tua kami terkasih di dalam menjalani berkat kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami juga menyerahkan ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit, baik itu yang tengah berada di rumah maupun di rumah sakit. Di dalam setiap usaha yang boleh mereka upayakan untuk memperoleh kesempurnaan kesehatan seperti sedia kala. Baik itu melalui perawatan pihak medis, melalui perawatan keluarga mereka. Kiranya Engkau memberkati semuanya itu.
Engkau menjadikan segala usaha itu menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan kesempurnaan kesembuhan daripada Tuhan. Dan bagi keluarga yang saat ini dengan penuh cinta, dengan setia telah merawat saudara-saudara kami di dalam proses kesempurnaan kesembuhan itu, Tuhan memberikan berkat kesehatan yang melimpah bagi mereka. Demikianlah ya Bapa yang menjadi doa-doa syafaat kami. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada penghujung ibadah pagi hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai serta memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dan akan kita kumpulkan. Namun sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, marilah persembahan kita ini kita kumpulkan dengan bersama-sama kita juga memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 287 B bait yang pertama, sekarang beri syukur. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita aturkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengaturkan sebagian kecil dari semua berkat Tuhan. Kami kumpulkan, kami persembahkan kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati terkumpulnya persembahan kami ini. Karena berkat-Mu, kami yakin dan percaya bahwa terkumpulnya persembahan kami ini sangat besar manfaatnya untuk kemuliaan nama-Mu, terlebih untuk semua kebutuhan gereja-Mu di GKJ Tanjung Tirto ini. Lebih-lebih kami mengingat saudara-saudara kami yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini, sehingga persembahan ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menolong saudara-saudara kami. Bapa kami yang surga, namun apabila ada kekurangan, salah terlebih dosa di dalam kami mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Demikianlah Tuhan, doa dan permohonan kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa kepada kami, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah keluarga kita di rumah kita masing-masing dan hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibu Saudara, sebagai lagu penutup, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 249, baitnya yang pertama, Serikat Persaudaraan.